Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sebelah Hardware dengan Reza di sini. Kalau teman-teman ingat sebelumnya Kang Bumi pernah membahas laptop HP 14S di harga 5 jutaan. Nah, ternyata laptop ini punya varian yang cukup banyak pilihannya. Kali ini kami kedatangan laptop HP 14S dengan spek yang lebih tinggi. Prosesornya pakai Ryzen 7 5700U. Seperti apa? Yuk kita unboxing bareng-bareng. By the way, di sini nggak ada di boxnya. Ini nggak ada logo HP-nya. Nggak ada logo emboss. Biasanya ada logo emboss HP-nya, tapi ini nggak ada. Jadi kita langsung aja. Satu hal yang unik dari laptop ini, kita dikasih eksternal DVD room. Nanti kita buka. Kita keluarin dulu satu-satu. Ada chargernya. Dan ada... Oke, dan ada unit laptopnya. Udah lama nggak ngelihat sebuah DVD room eksternal. Ya, kita buka. Oke, ini DVD room eksternal. Pakai konektornya pakai USB. USB Type B. Di belakang sini. Cukup keren sih, ada logo HP-nya. DVD tray-nya itu ada di sini. Kemudian ada charger. Charger di sini 45 watt. Dan HP 14S FQ1036AU. Ini adalah nama lengkap dari laptop ini yang merupakan bagian dari keluarga HP 14S. HP 14S punya anggota keluarga yang sangat banyak, mulai dari kelas Athlon Silver, Ryzen 3, Ryzen 5, sampai Ryzen 7, bahkan untuk Intelnya pun juga ada. Tampang dari seluruh anggota HP 14S ini sangat identik, mulai dari seri low end sampai ke seri mid end, desain bodinya tuh sama-sama semua. So teman-teman hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Laptop ini sendiri dibanderol dengan harga di sekitar Rp10.900.000 atau hanya beda Rp700.000 saja dari laptop HP Pavilion Gaming yang pakai Ryzen 5 5600H dan GTX 1650. Di harga Rp10,8 juta, laptop ini dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 7 5700U. Ini adalah prosesor bertenaga 8 core dan 16 threads. Prosesor ini punya GPU bawaan yaitu Radeon Vega 8 dan sudah mendukung memori DDR4 3200. Wah, ini sih mantep banget ya. Speknya mirip Ryzen 5 5600G versi desktop, tapi CPU dan GPU-nya punya core yang lebih banyak. Kemudian untuk spek yang lain, laptop ini sudah dibekali RAM 8GB dual channel, 512GB SSD NVMe, layar 14 inch Full HD IPS, ada Wi-Fi, Bluetooth 4.2, dan laptop ini sudah dibekali dengan Windows 11 Home original. Next, kita bahas desainnya. Seperti yang tadi kita bilang, laptop HP 14S ini desainnya mirip-mirip semua. Desainnya simple, minimalis, dan compact banget. Beratnya sendiri cuma di 1,47 kg. Waduh, ini sih ringan banget ya. Pokoknya cocok banget deh untuk dibawa-bawa kerja atau untuk anak kuliahan. Untuk ketebalan maksimumnya hanya di 1,79 cm. Oh ya, yang versi Ryzen 7 5700U ini bahkan lebih tipis 2 mm dibanding yang versi Athlon Silver-nya. Laptop ini hanya bisa kita buka sampai posisi 135 derajat saja seperti ini dan tidak bisa dibuka dengan satu tangan. Sekarang kita bahas layarnya. Bezel laptop ini memang masih belum terlalu tipis. Terus permukaan layarnya ini juga pakai lapisan yang glossy, jadi mudah memantulkan cahaya atau bayangan diri kita sendiri. Di bagian atasnya terdapat webcam dan lubang-lubang kecil untuk mic. Oke, ini adalah kualitas webcamnya, video 720p 30fps. Di ruangan saya cuma ada satu lampu aja yang menyala ya di atas, lampu biasa ini. Kemudian ada suara AC di background. Gimana teman-teman kualitas video, gambar, dan juga suara dari saya? Layar laptop ini berukuran 14 inci, resolusi Full HD, dan sudah pakai panel IPS. Namun sayang, untuk color gamutnya masih di 64% sRGB dan 47% P3.
Brightness-nya juga maksimal hanya di 220 nits saja. Layarnya ini memang bukan didesain untuk para konten kreator, namun untuk para casual user sih segini udah lebih dari cukup ya. Di bagian bawah layar, kita bisa lihat terdapat lubang-lubang kecil untuk speaker front firing. Ya, inilah istimewanya HP 14S series. Speakernya tuh sangat memuaskan di kelasnya. But whatever comes, I will be ready. Oh iya, HP 14S ini hanya punya satu lubang exhaust saja yang letaknya berada di bawah kiri layar. Next, kita lanjut ke bagian seputaran keyboard. Mulai dari layout keyboard, feel keyboard, layout touchpad, letak tombol power, semuanya sama seperti HP 14S yang pernah kita bahas sebelumnya. Untuk touchpad juga sama, letaknya berada di tengah dan hampir sejajar dengan tombol spasi. Tidak terdapat klik kiri dan kanan secara dedicated. Satu hal yang berbeda adalah bagian konektivitasnya. Di sebelah kiri laptop hanya terdapat satu SD card reader dan lampu indikator saja, sedangkan di HP 14S DK124AU kemarin ada port USB Type-C-nya. Port USB Type-C dipindah ke sebelah kanan sehingga terdapat audio jack, 2 buah USB Type-A 3.1 Gen 1, 1 buah USB Type-C 3.1 Gen 1, 1 buah port HDMI 1.4b, dan charging port. Kalau kita lihat bagian kanannya ini tuh jadi rame banget ya. Idealnya port-port ini tuh ditaruhnya justru di sebelah kiri laptop aja. Lanjut lagi ke bagian bawah laptop atau bagian yang paling tidak menyenangkan dari laptop ini menurut kami ya. Karena untuk bagian bawahnya ini kita mesti lepas dulu dudukan karetnya. Lepas pasang dudukan karet ini saya khawatirkan dapat merusak lemnya sehingga berkurang daya tempelnya. So, inilah bagian dalam laptopnya. Di sini terdapat 2 buah slot RAM dan 1 buah slot M.2 yang semuanya sudah terisi. RAM bawaannya menggunakan 2 buah modul memori berkapasitas 4GB DDR4 3200. Kita bisa upgrade RAM-nya dengan membeli 2x8GB RAM atau 16GB RAM dual channel. Tapi untuk penggunaan kasual, RAM 8GB dual channel ini sebenarnya sudah cukup. Kemudian ini adalah tempat CPU-nya bersemayam. HP hanya menggunakan satu buah heat pipe saja yang lebar untuk mendinginkan Ryzen 7 5700U-nya ini. Lalu untuk baterainya, laptop ini punya baterai berkapasitas 41 watt-hour yang mampu diklaim bertahan hingga 9 jam pemakaian. Namun pada pengetesan kami, hanya bertahan sekitar 6 jam saja, bahkan lebih boros dibandingkan HP 14S kemarin yang bisa tahan sampai 7 jam 30 menit. Oh ya, pengetesan kami lakukan dengan menonton YouTube di mode baterai saver dengan brightness 100% dan volume suara 50%. Oke, tiba saatnya kita tes performa dari laptop ini. Berikut adalah screenshot dari CPU-Z dan GPU-Z-nya. Dapat kita lihat, anchor frekuensi pada RAM-nya ini hanya di 798 MHz, yang artinya konfigurasi RAM DDR4 3200-nya ini hanya berjalan pada mode 2:1 saja, tidak 1:1. Lalu ini adalah skor Cinebench R15 dan Cinebench R20-nya. Di Cinebench R20, multicore-nya berada di 3000-an poin dan single core-nya berada di 483 poin. Angka segini tentu jauh di bawahnya Ryzen 7 5800H yang ada pada laptop gaming. Walau sama-sama pakai Ryzen 7 5000 series, namun Ryzen 7 5700U ini adalah versi low power yang ditujukan untuk laptop tipis dan ringan. Yang berikutnya kita tes kemampuan GPU internalnya, yaitu Radeon Vega 8. Di 3D Mark Time Spy, kita dapat grafis score di 1100-an poin, sedangkan di 3D Mark Firestrike, kita dapat grafis score di 3300-an poin. Walau punya compute unit yang lebih banyak, Radeon Vega 8-nya Ryzen 7 5700U ini nampak belum bisa mengimbangi Vega 7-nya Ryzen 5 5600G versi desktop. Hal ini mungkin disebabkan karena TDP-nya yang lebih rendah dan konfigurasi memorinya yang tidak 1:1. Namun secara performa, GPU pada laptop ini sebenarnya sudah lumayan. Performanya ini sedikit di bawahnya GT 1030-nya PC desktop. Kita juga tes buat main game. Di game pertama kita coba pakai game AAA jadul yaitu Tomb Raider 2013. Di sini kita pakai resolusi Full HD, settingan grafik ultra, dan FX AA aktif. Rata-rata FPS-nya cukup lumayan, di in-game-nya kita bisa dapat 30-an FPS.
Di game kedua, kita tes main Valorant. Settingan grafiknya low, resolusinya di 1080p. Rata-rata FPS-nya juga cukup oke karena bisa stabil di kisaran 100 FPS. Tapi walau FPS-nya tinggi, kita nggak bisa dapat feel pergerakan yang smooth karena layar laptop ini masih pakai refresh rate 60Hz saja. Di game terakhir, kita coba di game kesayangan Kang Bumi nih, Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Kita tes di settingan high, Full HD 1080p. Rata-rata FPS-nya cukup memuaskan. Kita bisa dapat 50-55 FPS on average. Kita juga sambil tes suhunya dengan bermain Valorant selama 1 jam non-stop di suhu ruangan 28 derajat Celcius. Suhu maksimal Ryzen 7 5700U-nya di sini mencapai 87 derajat Celcius dengan rata-ratanya ada di 70 derajat Celcius. Oke, kesimpulannya, laptop HP 14S ini adalah laptop yang bagus bagi siapapun yang butuh laptop tipis dan ringan di budget 10-11 jutaan rupiah. Di harga 11 jutaan, memang kita bisa dapat laptop gaming entry level, tapi laptop gaming di budget segitu kan biasanya berat dan besar ya, jadi belum tentu cocok untuk sebagian orang. Poin plusnya, laptop HP 14S FQ1036AU ini punya bodi yang ramping dan ringan, desainnya minimalis, speakernya bagus, dapat bonus DVD RW, suara kipas, dan suhunya juga cukup terjaga. Sedangkan poin negatifnya, laptop ini nggak asik untuk di-upgrade karena rada ribet buka bagian bawahnya ini dan berpotensi merusak lem pada dudukan karetnya. Layout USB portnya ini juga kurang bersahabat untuk tangan kanan yang memegang mouse karena cukup ngeganggu aja gitu. Terus penamaan laptop ini tuh ribet aja dan susah diingat kalau menurut kami ya. HP 14S FQ1036AU. Tuh kan ribet banget, emang nggak ada penamaan yang lebih simple gitu ya. Oke, demikian video kami kali ini dan jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware. Follow Instagram kami, join komunitas kami di Discord ataupun grup Facebook, semua linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Bye-bye!